Jadi seperti tadi saya bilang, seperti beli kucing dalam karung. Kalau dapat bagus, bagus banget. Tapi kalau tidak bagus ya seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Saya lagi di Candi Barombong, Stadion Barombong. Tapi bukan mau bicara yang Stadion Barombong. Sudah 10 tahun lebih lah stadion ini tidak jadi-jadi. Tapi yang saya mau omongin sekarang adalah bagaimana kondisi PSM. Dan sedikit kritik dan saran buat masukan. Sedikit juga nanti mungkin masukan buat pengurus, ya, buat supporter juga. Sekarang PSM berada di papan bawah, berapa tingkat dari zona degradasi, dan sudah 7 pertandingan tidak pernah menang. Kalau teman-teman lihat pertandingan terakhir melawan PSS Sleman, ball possession-nya itu cuma 29%, Sleman-nya itu 71%. Beda jauh ya. Sebenarnya panjang lah ya, menurutku untuk kritik buat supporter lah. Dari awal itu sebenarnya kan PSM di awal musim dengan Coach Milo. Menurutku tidak ada yang salah dengan Coach Milo, bagus-bagus aja dengan materi pemain yang ada. Kita tidak bisa berharap banyak juga, tapi selalu aja ada hashtag Milo out, ya, segala macam. Dan akhirnya tidak tahu juga kenapa pengurus juga mengambil langkah itu. Tapi masalahnya pas masuk pertengahan musim, transfer dibuka, pelatih sudah dipecat, dibuang, pemain juga hampir sebagian besar juga dibuang. Ambil di paruh musim kedua itu PSM mengambil pemain-pemain dari Liga 2 malah. Jadi sebenarnya masalahnya di pelatih atau di pemain. Ya itu menurutku salah satu blunder terbesar lah PSM musim ini. Ya oke, sudah terjadi, pemain-pemain sudah ada, pelatih baru diambil, Coach Siop masuk, dan menurutku juga Coach Siop juga tidak bisa disalahkan dengan kondisi sekarang. Coba teman-teman perhatikan susunan pemain yang dilakukan oleh Coach Siop di beberapa pertandingan terakhir. Dia tuh coba-coba ya, banyak sekali pemain yang coba-coba. Tapi ya menurutku juga pemain belakang dicoba beberapa, ada juga pemain asing juga dibeli, tapi juga ya begitulah. Akhirnya tambal sulam dicoba, Erwin dicoba, Hasim dicoba, Ganjar, segala macam dicoba. Pemain tengah juga dicoba beberapa posisi ya, sampai dengan Yance Sayuri juga ditaruh di bek kiri ya. Kemudian Yakub juga digeser kiri kanan. Pemain depan terutama yang tidak tahu kenapa sampai sekarang tidak bisa cetak gol. Gila. Nah, ini kritik buat PSM ya, buat manajemen lah ya. Sekarang kita support manajemen untuk melakukan yang terbaik. Kita juga tahu kendala terbesar manajemen untuk misalkan gaji pemain ya. Jadi kita percayakanlah manajemen melakukan terbaik untuk PSM. Cuman saran mungkin untuk musim depan, misalkan PSM masih bertahan di Liga 1, saran saya belilah striker yang sudah pernah bermain di Liga Indonesia, Liga 1, dan kita sudah tahu dia bisa mencetak gol. Kenapa? Sistem rekrutan atau sistem transfer pemain PSM sekarang kan selalu pemain baru yang dibawa ke PSM ke Liga setiap musimnya. Apakah itu salah? Tidak juga. Tapi seperti beli kucing dalam karung, kalau dapat yang bagus banget. Klopp, Fluim, ya, banyak pemain-pemain sebelum-sebelumnya juga dibeli PSM itu bagus. Tapi untuk striker kayaknya tidak. Dengan mengenakan CV, ya, Angko, kemudian terakhir gol-gol pemain Australia yang katanya mantan pemain timnas Australia junior. Tapi kalau dilihat tidak bisa juga bikin apa-apa di lapangan, kreativitasnya minim ya teman-teman. Apakah mereka memang pemain tidak bagus? Tidak juga, mungkin karena sistem permainan di Indonesia beda, pola permainan di Indonesia beda, atmosfernya beda, rumput terutama juga beda dengan tidak bisa mendukung pemain-pemain ini. Jadi saran saya ya beli pemain yang sudah kita tahu bisa beradaptasi dengan Liga Indonesia. Ya, apakah pemain-pemain baru striker PSM tidak pernah berhasil? Oscar Aravena, Christian Gonzalez, semua kan pemain yang masuk di Indonesia pertama kali itu di PSM. Jadi seperti tadi saya bilang, seperti beli kucing dalam karung. Kalau dapat bagus banget. Tapi kalau tidak bagus ya seperti sekarang. Kita tidak punya solusi sekarang di lini depan. Kita hanya berharap sekarang Coach Siop mendapatkan pola terbaik untuk pemain PSM sehingga bisa keluar dari masalah
kemandulan untuk mencetak gol. Ya, kita punya Ilham, kita punya Angko, kita punya gol-gol, kita punya Ferdinand Sinaga. Lihat kan kemarin waktu pertandingan PSS Sleman melawan PSM, bagaimana Coach Yok marah-marah karena dari jumlah peluang yang ada tuh tidak bisa cetak gol ya. Tendangannya tuh seperti pelan, kena tiang lah, apalah. Ya kita berharap ya kalau dengan susunan pemain seperti ini, Jose Mourinho pun ke PSM, mungkin Aji Santoso pun bisa mengalahkan Jose Mourinho kalau misalkan Jose Mourinho sekarang menangani PSM. Ya, kita harus fair lah. Jadi itu semua yang bisa saya katakan mengenai PSM sekarang. Ya, kita selalu support, kita doa supaya PSM bisa bertahan di Liga 1 musim ini, di musim depan bisa berbenah lah ya, bisa berbenah. Tidak perlu melihat CV pemain yang direkrut, tapi lihat aja yang sudah existing di Liga Indonesia itu banyak kok kombinasinya yang bisa kita ambil dan tentunya bisa cetak gol. Jadi saya, Ewako PSM.